Video kali ini membahas tentang Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Ya, beliau adalah salah seorang sejarawan ahli bahasa Arab dan juga eh, ahli tafsir, ahli dalam beberapa riwayat-riwayat. Ilmu beliau saya manfaatkan untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Namun beliau juga tidak luput dari kesalahan. Ya. Beliau juga punya kesalahan yang cukup fatal ya. Ada ijtihad yang salah yang cukup fatal. Mengapa saya berkata demikian? Ya. Beberapa kesalahan itu dimanfaatkan oleh Syiah ya untuk dakwah mereka. Salah satunya yang pertama adalah dalam buku sejarahnya ya, ada namanya Tarikh Ar-Rusul wal Muluk ya, itu namanya kitab sejarah Tarikh Imam Tabari. Nah, judulnya Tarikh Ar-Rusul wal Muluk. Beliau punya manhajnya itu begini, atau rumus ya, atau kaidah ya. Faman yakunu fi kitabi hadza min khair dzakarna an ba'd al-madhiyin mimma yastankiruhu qari'ih. Khabar ya, bukan khair ya, khabar. Amma au yastanshi'ahu sami' min ajli annahu lam ya'rif lahu wajhan fi sihha wala ma'na fil haqiqah falya'lam annahu lam yu'ta fi dhalika min qibalana wa innama utiya min qibal ba'd naqili ilaina inna innama addaina dhalika ala nahwi ma uddiya ilaina. Jadi beliau itu dalam mengarang kitab ini, kitab sejarahnya itu, dia hanya menukil dari para perawi-perawi itu. Intinya sudah ada sanad, ya sudah dia masukkan ke buku sejarahnya itu. Entah itu benar atau salah atau sahih sanadnya atau matannya, dia tidak bahas itu. Jadi dia masukkan riwayat-riwayat, semua riwayat ya. Ibarat orang yang memasukkan segala jenis beras ya. Mau beras itu ada kutunya, ada kerikilnya, ada serangganya ya, ada mungkin beras itu dioplos ya. Dia masukkan ke dalam gudang buat stok penjualan dia besok hari di pasar ya. Sehingga tugas untuk memfilter beras itu butuh waktu ya. Ini bukan beras ya, tapi ini buku sejarah ya. Buku sejarah kitab Tabari ini dimanfaatkan oleh sunnah dan juga dimanfaatkan oleh Syiah ya. Namun bedanya Ahlus Sunnah yang waras, mereka akan memfilter riwayat-riwayat kitab sejarah ini. Tapi kalau Syiah enggak. Syiah mereka ambil hal-hal yang mendukung madhab mereka. Baik. Kana ala tabri alla yarwi illa ma yumakkinuhu tahqiquhu. Fan-nabi yaqul fima yarwi Muslim an Abi Hurairah kafa bil mar'i kidban au innama ayyahdutsa bi kulli ma sami'. Harusnya Imam Tabari itu memahami hadis ini, yaitu cukup seseorang itu disebut pendusta jika dia menulis semua hal yang dia dengar atau hal yang dia dapatkan dari kabar orang-orang yang berbicara ya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mencampur tidak tahu isi beras itu ada kutunya, ada serangganya, ada kikilnya. Yang penting masuk ke dalam gudang ya. Kaidah ini yang beliau, ini kesalahan fatal beliau ya. Kemudian yang kedua, ittiham at-Tabari bi annahu syi'i bal wastaghfirullah lahu ma janahu bihaqqil a'imah innama intaqada ma fi aw ma fi manqul min at-tasyayyu'. Jadi akibat kaedahnya ini, beberapa orang-orang dari mazhab Hambali dan Zahiri itu menuduh beliau sebagai orang Syiah
Kenapa? Karena beliau justru membiarkan riwayat-riwayat dari Syiah itu masuk sehingga terjadilah fitnah, ya. Jadi sebenarnya Imam Tobari itu sempat dimusuhi, dilempari batu, bukan hanya karena beliau berkata Imam Ahmad bin Hambal itu bukan tidak punya madhab fikih, tapi karena soal ini, ya, karena soal kesyiahan dalam budaya. Kemudian At-Tabari yu'alifu kitaban takhdumut tasyayyu'. Jadi Imam Tabari kesalahan yang ketiga yaitu beliau mengarang buku-buku yang justru itu mendukung kesyiahan. Jadi beliau allafa kitaban bimujalladain dhakhmain. Jadi beliau mengarang dua jilid kitab tebal, ya, berisi tentang syarah hadis Ghadir Khum. Nah, hadis Ghadir Khum yaitu hadis di mana Rasulullah tiba di suatu wilayah kemudian mengangkat tangannya Ali, man kuntu maulah fa aliyum maulah. Insyaallah akan saya bahas di video lain. Tapi yang jelas beliau mensyarah hadis ini, ya. Justru kitab ini dijadikan alat oleh Syiah. Kemudian hadis Tair al-Masyhur, ya, beliau juga mensyarah kitab ini, ya. Tentang hadis Tair. Ini juga hadis yang cukup unik, ya. Jadi Imam Tobari punya kesalahan, namun di sini saya punya tujuan adalah untuk memfilter, ya, untuk memperbaiki kesalahan itu, bukan untuk menjelek-jelekan beliau, enggak, ya. Jadi kalau ada kesalahan masa lalu kita harus perbaiki sekarang, itulah tugas kita supaya tidak terulang lagi kesalahan itu oleh beberapa ulama yang selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat.